Metode Total Physical Response adalah salah satu metode untuk mengajarkan bahasa pada anak usia dini karena penerapannya berhubungan antara koordinasi perintah, ucapan, dan gerak, sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajarannya. Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Penggunaan metode Total Physical Response. 1. Mengajarkan kecakapan berbahasa lisan pada tingkat pemula. 2. Para pembelajar dalam CPR mempunyai peran utama sebagai penyimak dan pelaku. 3. Silabus yang digunakan mencerminkan silabus yang berdasar pada kalimat dengan mengutamakan aspek gramatikal dan leksikal. 4. Guru berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam CPR. 5. Buku teks tidak digunakan dalam CPR. Dalam hal ini, guru harus aktif memilih serta menyediakan bahan yang diperlukan. Total Physical Response. Siswa akan merasa lebih senang dan metode ini bisa menjadi penggerak yang nyata di dalam kelas. Membantu siswa untuk mengenal ungkapan-ungkapan kata dapat digunakan baik di ruangan kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Serangan Total Physical Response hanya benar-benar cocok bagi tingkat pemula, tidak fleksibel mengajarkan segala sesuatu, dan jika banyak digunakan itu akan menjadi berulang. Metode pembelajaran Silentway yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Kekurangan metode Silentway. 1. Dipandang tidak praktis di ruangan kelas karena siswa membutuhkan dan menginginkan masukan atau input yang lebih banyak dari guru. 2. Pada konsep dasarnya, Silentway memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi-situasi yang disajikan, termasuk dalam konstruksi kalimat. Kelebihan metode Silentway. Pertama, kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. Kedua, respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang. Selanjutnya, melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan secara tepat dengan cara membuat analogi-analogi sendiri dan dapat membantu fungsi memori siswa itu sendiri. Bimbingan dan konseling juga mempunyai beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah oleh konselor terhadap konseli, yaitu metode dengan bimbingan individual, yakni bimbingan yang bersifat individu atau secara tatap muka, dan metode bimbingan kelompok diantaranya program homeroom, karya wisata. Kelebihan dan kekurangan metode konseling. Kelebihan 1. Praktis. 2. Memberikan kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik. 3. Anggota belajar untuk berlatih. Kekurangan metode konseling. 1. Tidak semua cocok berada dalam kelompok. 2. Kelompok digunakan sebagai tujuan. 3. Perhatian konselor lebih menyebar. 4. Sulit untuk dibina kepercayaan. 5. Klien sering terlalu mengharapkan lebih banyak dari kelompok sehingga ia tidak berusaha untuk berubah.